terlebih dahulu ya, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Namaku Galia Hiasir dari kelas 3A dengan NIM 2224210037. Di video kali ini kita akan mencari tahu tentang dinding sel. Jadi disimak baik-baik ya videonya. Pada video kali ini kita akan lebih spesifik membahas dinding sel tumbuhan. Supaya nggak bingung-bingung, aku akan berikan 3 poin utama dan penting yang akan dijabarkan pada video kali ini. Yang pertama yakni mengenai apa sih dinding sel itu dan bagaimana struktur dinding sel tersebut. Dan poin kedua yakni mengenai apa itu nokta dan plasmalemma. Poin ketiga yakni membahas tentang pembentukan dan pertumbuhan dinding sel itu sendiri. Poin pertama yang akan kita bahas yakni mengenai apa itu dinding sel dan bagaimana struktur dinding sel tersebut. Yang perlu kita ketahui, dinding sel merupakan bagian terluar dari sebuah sel tumbuhan. Fakta menariknya adalah dinding sel ini tidak ditemukan pada manusia dan hewan. Hanya ditemukan pada tumbuhan, alga, bakteri, dan juga jamur loh. Dan lagi, sama halnya dengan dinding yang di belakang aku ini yang tersusun dari batu bata, pasir, dan juga semen, maka dinding pada sel tumbuhan juga tersusun dengan yang dinamakan oleh polisakarida, di mana polisakarida ini terdiri dari hemiselulosa dan juga pektin. Dan ternyata ketebalan pada dinding sel pada setiap makhluk hidup berbeda-beda loh. Contohnya kalau misalnya cenderung tipis dia ada pada sel parenkim, dan ketika yang tebal ada di sel-sel xilem atau epidermis. Dinding sel tumbuhan bukan hanya sebagai bagian terluar dari sel pada tumbuhan, namun juga memiliki fungsi yakni sebagai pelindung, sebagai penopang sel, tempat distribusi sel, sebagai tempat menyimpan nutrisi, dan juga sebagai pelindung atau penjaga dari sebuah kerusakan. Seperti yang aku mention pertama tadi, yakni juga merupakan fungsi utama dari sebuah dinding sel, yakni sebagai pelindung. Maksudnya ialah sebagai pelindung adalah untuk melindungi dari organel-organel sel lainnya. Sebagai penopang sel. Nah, yang fungsi kedua ini maksudnya adalah untuk sebagai mempertahankan bentuk dari suatu sel. Hal ini dikarenakan struktur dinding sel cenderung kaku dan juga stabil. Fungsi ketiga dari dinding sel tadi yakni sebagai tempat distribusi sel. Gimana tuh? Nah, hal ini dikarenakan dinding sel tidak sepenuhnya padat. Ada lubang seperti pori-pori yang disebut dengan plasmodesmata. Fungsi dari plasmodesmata ini sebagai jalur air, mineral maupun nutrisi supaya dapat keluar ataupun masuk dari sel. Fungsi keren dari dinding sel selanjutnya yakni ada sebagai tempat menyimpan nutrisi, di mana hal ini membantu nantinya untuk pembentukan dan pertumbuhan pada jaringan tumbuhan. Dan fungsi yang terakhir yakni menjaga tumbuhan dari sebuah kerusakan. Sama halnya dengan dinding yang di belakang aku ini sebagai pelindung atau menjaga sebuah rumah, ya kan? Selanjutnya kita cari tahu tentang bagaimana struktur sebuah dinding sel, di mana berdasarkan perkembangannya struktur dinding sel ada 3, yakni lamela tengah, dinding sel primer, dan kemudian ada dinding sel sekunder. Dapat dilihat pada gambar, bagian yang terluar ini namanya lamela tengah, berfungsi sebagai penghubung antar sel. Kenapa disebut lamela tengah? Hal ini karena letaknya berada di antara atau di tengah-tengah dua sel, mengandung zat pektin. Selanjutnya ada dinding sel primer, di mana dinding sel primer ini dapat ditemui pada tumbuhan muda yang mulai tumbuh dan biasanya cenderung tipis dan juga masih bersifat fleksibel. Hal ini karena mengandung zat pektin, hemiselulosa, dan juga mikrofibril. Selanjutnya ada dinding sel sekunder. Nah, dinding sel sekunder ini bersifat lebih kokoh dan kaku ketimbang dinding sel primer tadi.
Hal inilah mengapa dinding sel dapat memiliki fungsi sebagai penopang sebuah sel. Selanjutnya kita akan masuk ke poin pembahasan kedua, yakni mengenai nokta dan plasmalemma. Apa sih itu nokta? Nokta merupakan tempat sel sitoplasma berhubungan dengan sel sitoplasma di sampingnya. Menurut bentuknya ada dua tipe utama nokta, yakni nokta sederhana dan juga nokta terlindung. Nah, apa nih bedanya nokta sederhana dengan nokta terlindung? Dapat dilihat pada gambar yang ditandai oleh nomor 1 dan 2 itu merupakan gambaran dari nokta sederhana, di mana dinding sekundernya berakhir tepat di tepi cekungan dinding primernya atau primordialnya. Sedangkan yang ditandai oleh nomor 3 dan 4 itu merupakan gambaran dari nokta terlindung, di mana dinding sekundernya melebihi dari tepi cekungan primer. Hal ini terlihat seperti melindungi, kan? Selanjutnya membahas tentang plasmalemma. Nah, plasmalemma ini merupakan membran sel. Membran sel ini bersifat semipermeable dan juga tersusun dengan pola beraturan antara protein dan juga lipid. Keberadaan membran sel ini berfungsi untuk mengatur keluar dan masuknya suatu zat ke dalam sebuah sel. Selanjutnya kita akan membahas yakni mengenai bagaimana dinding sel ini terbentuk atau pembentukan dinding sel. Nah, pembentukan dinding sel ini dimulai dari pembelahan inti sel atau yang disebut dengan karyokinesis. Pada awalnya mikrotubul berikatan dengan retikulum endoplasma yang nantinya akan membentuk yang dinamakan fragmoplas. Mikrotubul ini berfungsi untuk menghasilkan vesikula yang nantinya akan menjadi bahan untuk membuat si lamela tengah. Selanjutnya, roset yang ada di sekitar membran sel mensintesis selulosa untuk membentuk dinding primer baru. Selanjutnya, sel akan mengalami pembesaran dan terjadinya sebuah tekanan yakni dinamakan tekanan turgor. Selanjutnya akan terjadi namanya proses maserasi, di mana sel akan mengalami pemisahan di antara lamela tengah dan akan terbentuk sebuah ruang antar kedua sel. Selanjutnya mengenai pertumbuhan dinding sel, di mana dibagi menjadi dua macam, yakni pertumbuhan permukaan dan pertumbuhan penebalan. Nah, di pertumbuhan penebalan ini dibagi lagi menjadi dua, yakni ada aposisi dan intussusepsi. Nah, yang dimaksud dengan pertumbuhan permukaan yakni merupakan pada dinding sel ini terjadi pertumbuhan penambahan lapisan pada dinding sel, misalnya pada dinding primer atau pada dinding sekunder yang bertambah atau menjadi baru. Nah, tadi pertumbuhan penebalan dibagi menjadi dua, kan, yakni ada aposisi dan intussusepsi. Bedanya apa sih? Nah, kalau misalnya aposisi ini pertumbuhan penebalannya terjadi ketika mikrofibril yang baru berada di atas atau letaknya berada di atas mikrofibril yang lama, dan terjadi secara sentripetal, yakni penebalannya mengarah ke arah dalam. Contohnya pada pembentukan sistolit pada epidermis daun ficus sp. Nah, kalau untuk penebalan intussusepsi merupakan penebalan yang menyusup. Nah, mikrofibril barunya letaknya di antara mikrofibril yang lama atau yang disebut dengan menyusup di antara mikrofibril yang lama tadi. Terjadinya kalau tadi misalnya posisi itu sentripetal ke arah dalam, kalau misalnya intussusepsi ini sentrifugal atau menuju ke penebalannya ke arah luar. Contohnya pada rambut daun atau trikoma pada daun kelui. Nah, sekian dulu ya video di segmen Cari Tahu with Me kali ini mengenai tentang dinding sel. Kan tadi kita sudah mengetahui apa itu dinding sel, bagaimana strukturnya, dan apa itu nokta dan juga plasmalemma, bagaimana cara pertumbuhan dan pembentukan dinding sel. Semoga bermanfaat ya dan dapat dimengerti melalui video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.